Tapi kakakku sampai sekarang satu pun nggak ada yang suka lukisan saya. Karena? Nggak ngerti bahwa itu ada lukisan dan nilai. Cuman yang transmigrasi sebelum meninggal yang di Aceh itu pernah sini. Dia tanya, Erun kalau kerja seperti ini hariannya berapa? Aku bilang 50.000. Wah, enak banget, tidak kepanasan, tidak Itu udah didiskon jauh banget padahal. Dari transmigrasi kan nggak mungkin lah aku mengatakan seni harganya mahal kan. Sampai sekarang di Bayu saya juga Tahunya harian 50.000. 50.000 dengan cepat jawabnya. Wah, enak sekali. Nggak kepanasan, Nggak kepanasan, nggak kehujanan, langsung dapat. Dan kesadaran kalau kita ingin mengenang gitu, lalu mewariskan nilai-nilai baik dari orang-orang itu, sebenarnya kan Mas Nasirin melakukan juga dengan mengoleksi atau mengumpulkan karya-karya. Selain perupa, ini Mas Nasirin kan apa Pengepul. istilahnya? Pengepul lah ya. Apa yang mendasari Mas Nasirin bergelut di situ? Keprihatinan apa sebenarnya? Kalau mengucapkan kata terima kasih, tentu aku bisa ya. Tapi untuk mengkristalkan terima kasih itu yang nggak beratan. Dan itu betul-betul kayak mendasari, kalau istilahnya Pak Edi, tiada hari tanpa malam. Karena malam gelap gulita tentu hanya dengan teplok. Mereka berdiskusi dan paginya kayak menyongsong fajar pagi hari itu dia berkarya. Tidak berlebihan, mereka pejuang. Pejuang, lalu sebentuk terima kasihnya, jikalau aku dapat rezeki ya ada hak mereka untuk melacak ke archivan ya. Tentu aku banyak belajar lagi kepada para pejuang tadi dan tentu anak karyanya. Anak-anaknya ya. Saya dulu berkelakar dengan istilah zakat kebudayaan. Kalau hanya berbicara skupnya kesenian, saya hanya sebagai praktisi. Saya gambar boleh, tidak gambar boleh, pameran boleh, tidak pameran boleh. Tapi sekian persen untuk ketemu dengan orang, para senior, dan mendapatkan karyanya, tapi saya tidak punya hak milih dulu. Dapat begitu aja. Ya, dikasih kuas juga nggak apa-apa, dikasih sketsa juga nggak apa-apa. Itu doa rupa. Doa rupa. Artinya mereka sudah meninggalkan kita, tetapi kan kalau di lab mungkin ada energi yang tertinggal di anak karya mereka. Nah, tentunya untuk regenerasian minimal tidak melupakan lah ya. Ya, karena kita atau juga Pak Nasirin hidup, dibentuk dan menjadi seperti sekarang karena perjuangan orang-orang itu. Ya. Saya pernah baca yang cerita Pak Nasirin tentang Pak Fajar Siddiq ya. Ya. Bagaimana pertemuan itu dan kemudian karyanya diletakkan di rumah ini. Fajar tidak mudah sebenarnya untuk diskusi. Cuman pagi hari tentu telepon saya berdering dari istrinya Pak Fajar, saya supaya datang. Lalu datang ke Pak Fajar dalam kondisi sakit kan. Jadi saya di sana tidak dijak ngobrol tentang kesenian, tentang kebudayaan, tapi pertanyaan, kamu bisa mijitin saya enggak? Gitu. Ya aku jawab, masa muridnya Pak Fajar cuma jadi tukang pijit. Itu permintaan Pak Fajar. Pak Fajar ya, ketika istrinya telepon mijit itu. Tidak. Nah, sambil mijiti ternyata Pak Fajar mengurai banyak hal. Ngobrol. Jadi baru sadar ya setelah Pak Fajar nggak ada, ternyata Pak Fajar akan mewariskan banyak pemikiran sebenarnya. Jadi pemikiran lalu
pandangan, sandaran loh istilah Pak Fajar. Sandaran. Jadi pendahulu kita itu punya sandaran kemanusiaan. Jadi mereka layak dikenang. Dan Pak Fajar almarhum dia bilang, kalau cuman orang terkenal, pada waktunya banyak sekali. Apakah hari ini kira-kira begitu loh? Tetapi yang dikenang itu sangat sedikit. Lalu akhirnya Fajar mengatakan gini, Ron, aku tuh mau cuci darah, aku jual lukisan atau motor. Aku bilang lukisan. Nah, ternyata saya dengan dosennya sama-sama tidak paham, cuci darah ternyata mahal. Jadi Pak Fajar juga nggak paham, saya juga nggak paham sama sekali. Oke, iya. Cuma untuk membuktikan bahwa almarhum Pak Fajar itu memang nggak punya uang, saya tuh dari dulu saya bakat bohong sekali. Pak, saya mau ke kamar kecil. Oh ya, itu di belakang. Oke. Saya nggak ke kamar kecil, saya membuka ruang makan Pak Fajar. Tudung saji itu. Ya, ternyata hanya sepotong telur aja. Berarti Pak Fajar memang tidak punya uang. Oke. Awalnya karena cuci darah cukup mahal, aku coba kayak siapa sih yang mau peduli dengan Pak Fajar. Tapi karena satu kali itu mungkin pas lagi tidak settle secara ekonomi, jadi mungkin belum kan. Ya itu akhirnya kalau nggak salah saya tidak minta uang ke istri saya. Ini saya pulang ke kampung halaman saya dan di saya Cilacap. Cilacap. Pak Fajar waktu itu Di Jogja. di Jogja. Di Jogja. Langsung itu aku bilang sama kakakku yang petani, dia bilang, ada uang enggak? Untuk apa kamu butuhkan uang? Guru saya sakit. Ya orang kampung tuh biasanya jual pari atau simpanan emas. Tapi kebetulan kan kalau kakak-kakak saya ini walaupun pendidikannya buta huruf, tapi kepada guru kan hormat sekali. Jadi ya adalah beberapa uang yang bisa saya pakai untuk Pak Fajar itu. Cuman Pak Fajar bilang bahwa itu di atas akuarium itu banyak kertas-kertas kamu selamatkan. Wah nggak berani Pak, aku tak nembung ibu aja. Oke, Bu Fajar. Bu Fajar. Oh ya dibawa aja supaya nanti tidak rusak. Nah setelah tak bawa ke rumah itu ternyata sketsa Fajar dengan watercolornya Fajar itu kurang lebih ada 100. Wow, yang di atas akuarium itu. Aku balik lagi ke sana, Bu Fajar udah selamatan aja. Itu karya Pak Fajar. Itu kurang lebih lah 2 minggu sebelum Fajar meninggal. Ya. Berarti ya saya bersyukur dapat warisan pemikiran dan karya yang dihibahkan gitu ya. Pak Nasirun belajar seni rupa dulu dari Pak Fajar kan? Pas generasi Pak Fajar ngajar. Iya. Di ISI itu ya? Di ISI. Cuman Fajar itu kan menurut saya pemikirannya modern, karyanya modern. Jadi kadang-kadang Fajar hanya memandang mahasiswanya. Dia bilang kalau ini 3 saja dia konsisten, dia akan menjadi berkarya. Semoga akan menjadi seniman. Padahal kan 35 mahasiswanya kan udah dapat piala dari kamu kan. Selalu pemikirannya itu Pak Fajar melebihi. Tapi realitanya ternyata ya tidak banyak juga. Dan tadi dibuktikan dengan kebohongan Mas Nasirun ke WC tadi ya. Kalau bohong sejak dulu saya itu hobinya saya itu, makanya kalau nanti seniman Jogja nggak percaya dengan saya tuh wajar. Udah wajar. Selalu dibohongi. Almarhumah ibuku juga saya bohongi. Tadi sejak kecil tuh bakat saya kecuali pengepul memang bukan bohong. Artinya begini cara istilahnya ibu saya, kamu harus goroh menang. Yang dibolehkan berdusta tapi untuk kebaikan daripada kebaikan nanti isinya tidak ada nilai kemaslahatan. Itu dari ibuku. Jadi goroh apa tadi? Wenang. Yang diwenangkan untuk berdusta tapi untuk kebajikan.
Nah, dari almarhumah ibuku ya saya selalu bohong sama ibuku. Bohongnya itu surat. Oke. Kalau saya nyurati ibuku nanti dibaca kakakku. Walaupun saya lapar di sini saya nggak pernah cerita lapar. Karena itu goroh wenang. goroh wenang. Karena aku yakin lah orang tua mana kalau ada kan untuk anak. Ya, Tapi kan realitanya nggak ada mau apa kan. Tapi saya ceritanya ya kadang-kadang ya Agak berbunga-bunga. orang nggak berhubung. Seolah-olah udah sukses. Padahal baru-baru sukses kan. Iya. Iya. Tapi kegemaran atau kesadaran Mas Nasirun untuk menjaga atau mewariskan perjuangan para pendahulu itu sejak lama. Tadi cerita tahun 85 sudah mengkoleksi karyanya Ki Hajar Dewantoro itu. Sesuatu yang di era itu orang nggak berpikir bahwa itu penting. Memang dari keluarga yang tidak berpendidikan kan saya. 7 saudara saya yang bisa lulus SMA kan. Lainnya petani atau Petani, ada yang mondok pesantren, ada yang 2 transmigrasi. Nomor 1 tuh di Air Sugian 4 di Palembang, Palembang. yang nomor 2 di Meulamboh itu. Oke, Aceh. Aceh. Jadi sampai 94 saya selesai kuliah, ibuku baru tahu almarhumah bahasa itu sekolah. Oh iya, Iya. itu goroh menang tadi. Iya. Dari 83 loh saya. Iya, 83 ke Jogja. ke Jogja, 94 almarhumah baru tahu bahwa itu sekolah. Cuman ibuku nggak bilang sarjana itu bukan. Jadi ketika saya di wisuda kan dikasih toga. Ibu tanya sama saya, kalau dikasih ketu atau topi itu Ketu. itu maksudnya apa? Dia bilang, Oke. aku diterima kerja. Ibuku baru menangis itu. Iya. Tadi itu catatannya berdusta kebanyakan. Tapi dengan itu malah ibu lebih paham kan? Dibanding wisuda ibu juga mungkin nggak paham. Nggak ngerti wisuda itu apa. Terima kerja. Saya udah diterima kerja, baru. Ya karena apa ya? Saya beruntung, beruntung karena serba kekurangan. Kekurangan malah beruntung. Beruntung karena kata almarhum Fajar, kebudayaan akan ada karena keterpepetan. Almarhum Fajar. Tanpa keterpepetan tidak akan melahirkan satu kebudayaan baru. Tergantung nanti arah kebudayaannya mau positif atau negatif. Oke. Nah, di 85 itu buku pasti nggak mampu beli. Buku ya. Perpustakaan di Sesri tidak mungkin ada. Jadi saya ngeliping sebenarnya. Mengkliping. Nah, pertama kali aku dapat sebelum karya Ki Hajar adalah surat dari almarhum Sudarso. Almarhum Sudarso Ya, kepada 10.000, kepada Trubus. Oke, wah berupa besar teman. Ya, jadi isi suratnya bahwa Sudarso sudah menanyakan gaji di Asri. Kalau mau jadi dosen tuh 5.000. Oke, gajinya. Lalu disuratlah kepada Trubus di Jakarta, Bus kalau kamu mau jadi dosen di Asri, itu saya udah tanyakan gajinya 5.000. Kalau kamu mau, nanti saya pinjam dulu. Jadi dia ngebon. Ya, akan dipinjam sama Sudarso. Oke. Ada sisi haru saya di situ. Nah itu yang akhirnya ya doanya aja dari sampai hari ini. Ya berkarya yang di luar saya melukis ya kalau bisa akan saya lanjutkan. Ada keharuan, waduh betapa sulitnya ya para seniman waktu perubah zaman itu. Itu 85 saya ngumpulkan. Kalau punya uang dikit ya ngumpulkan. Makanya tadi sampean mengingatkan saya kembali ini saya harus ke pasar lagi karena dulu saya ke shopping center iya ke shopping iya. Ketemu dengan ibu-ibu tua, penjual buku dan sebagainya. Kita tadi ngobrolin Pak Eko Suwargi ya, kegemarannya ke pasar itu ya, membuat Mas Nasirun untuk kepikir lagi datang ke pasar. Itu kegemaran zaman dulu. Zaman dulu, bahkan pernah ke pasar ke shopping itu, mungkin karena lapar, karena mungkin bingung, hilang di shopping. Tadi nggak bisa keluar dari shopping. Tadi kita ngobrol, Mas Nasirun juga hilang di Bangkok kan? Kalau di Bangkok udah modern, dulu juga udah hilang. Di shopping. Udah shopping. Hilang atau menghilang nih?
Menghilang. Karena kegemaran sendiri. Tadi tuh cerita bahwa Mas Nasirun tuh sampai diumumkan di layar-layar televisi bahwa orang ini harus ditemukan karena sudah hilang dari rombongan yang ada di pasar di Bangkok gitu Di ya. Bangkok hilang. Ya. Karena harus keluar wajah saya di layar karena televisi. apa? Kan nggak punya HP. Nggak bisa dihubungi juga. Tapi dari situ ada kesadaran pengen punya HP lagi? Nggak? Kalau pas hilang kepingin, setelah bisa pulang hilang Nggak. lagi. Enak nggak punya HP kayaknya? Sebenarnya kepingin, tetapi dengan profesi saya yang konon katanya itu dunia seni murni yang fine ini, kita tarik lagi ke belakang itu mungkin yang fine ini ada nilai gunanya enggak? Oke. Kalau kata fine yang applied ini kan kita masih barat banget. Tapi pada nilai-nilai kagunan ini, kalau saya deket banget dengan Piranti Lunak ini mungkin agak terkorting aja. Oh, nggak lagi fine seperti dibayangkan gitu. Iya. Nah, terus punya daya tahan karena saya menemukan kegembiraan dalam berkarya itu yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh anak istri saya itu. Jadi ya udahlah, kayaknya ini pas untuk mengasah rasa. Nanti moga-moga hasil dari proses kreatif itu punya nilai kemaslahatan atau nilai guna itu tadi. Jadi kapan-kapan lah kita tokonya kan masih buka kan dulu untuk beli HP. Masih buka. Masih buka kapan? Tapi tadi Mas Nasir cerita kan kesadaran untuk nggak mau pakai HP kan tahun 2000 ya. 2000. Kan 97 booming tuh. Iya. Mas Nasirun dikenal secara luas, secara Seniman nasional. gorengan. Gelarnya nggak main-main, Kompas ada lah. Ada arsipnya ya. Ada seniman gorengan. Iya. Dan tahun 2000 menjadi buruan banyak galeri atau Ada 5 atau 6 ya. Dan dari situ Pak Nasirun merasa nggak perlu berinteraksi dengan mereka lewat HP karena sangat mengganggu atau pertimbangannya. Bulan yang sama itu proposal itu ini Datang. Jadi saya untuk menimbang memilih yang mana tuh bingung bener. Persis. Tentu kalau ada dering telepon kan rasanya tuh tidak nyaman, kayak dikejar debt collector lah kira-kira. Harus menjawab kan gitu. Iya. Harus menjawab, dan itu sempat stres juga sebenarnya. Sangat berat sekali memutuskan mau pilih galeri yang mana. Itu. Lagi-lagi saya ke Fajar. Oh, tanya atau berkomunikasi. Iya. Tapi terima kasih lah ya. Ini takutnya aku udah mengkritisi yang mau ngontrakan. Nek Fajar bilang bahwa kalau kamu dikontrak juga nggak apa-apa, tidak dikontrak juga nggak apa-apa. Cuman nanti batasannya tadi pada nilai kagunan tadi. Ya. Kalau kamu dikontrak memang kamu levelnya seniman kabupaten, bisa nggak turun ke bawah dulu? Oh, oke. Pada nilai-nilai kemaslahatan atau nilai kagunan. Kalau kamu boleh nanti mempunyai pameran dengan seniman otodidak ataupun seniman muda, boleh, ya itu berarti kesenianmu itu ada gunanya. Ada gunanya. Tapi kalau itu frame-nya kamu harus Di level tertentu. di level tertentu dan dibatasi gitu ya. dibatasi, lah itu pilihan kamu, terserah. Pada sandaran humanis tadi. Ya. Saya kok milih yang Fajar. Oh, oke. Keputusan saya itu bukan saya itu menolak galeri, tapi Fajar lah yang memberikan inspirasi luar biasa. Untuk sikapnya Pak Nasirun itu. Iya. Cuman almarhum Pak Fajar itu kan begitu cintanya terhadap alma mater, begitu cintanya kepada mahasiswanya, dan memikirkan kesenian bagaimana ke depan, sampai lupa karirnya. Karirnya sendiri. Iya, dan lukisannya udah nggak laku lagi. Nggak laku, sampai nggak tahu posisinya ada di mana. Oke.
Tapi Fajar saya kira peletak dasar seni modern yang nggak main-main ya. Menurut saya malah genuine sekali. Oke. Cuman yaitu tadi bahwa Fajar memang setahu saya itu ya, waktu ngobrol di 2 minggu sebelum meninggal, Yang dipijat sambil mijat itu. sambil mijit, dia nggak pernah berpikir tentang karirnya. Bagaimana nanti murid saya itu, Itu yang dipikirkan. pikirkan. Oke. Jadi bagaimana nasib para murid-murid saya ini. Lah kalau saya tidak melakukan Hal yang bukan, ya saya harus belajar itu. Kearifan yang sama. Nggak enak juga kan. Tapi Arif, kalau Fajar Arif lah. Kalau saya Gorawening ya. dilahir apa di? Iya, iya. Iya, tapi iya. Karena Fajar juga wanti-wanti. Ada pesan ya. Kemanusiaan satu. Oke. Yang kedua kali adalah nilai kemaslahatan. Kagunan itu. Kagunan. Ya, jadi aku pegang bener tuh. Itu ya. Itu yang diwariskan Fajar. Akhirnya kadang-kadang ini berkelakar lah ya. Ya udahlah, saya orang nggak mau nyebut seniman, bagi saya nggak peduli apa. Emang gua pikirin. Tetapi ketika hati nurani saya mengatakan, kalau melupakan para pendahulu kita, ada sesuatu, ada tanda tanya. Kenapa? Kenapa ya? Tapi saya menanyakan diri saya loh, sendiri, bukan kepada publik. Kenapa ya? Kok kita melupakan yang memberikan ilmu, yang Meletakkan dasar itu aja. Kesana anak saleh lah gitu. Kesana anak saleh. Tapi kalau nggak Mas Nasirun melakukan itu, orang nggak sadar atau nggak tahu bahkan ya. Kalau sadar kan levelnya lebih tinggi ya. Nggak tahu peran dari Pak Fajar misalnya sebagai peletak dasar tadi. Dan soal, saya baru teringat, guru yang sejati itu ya begitu. Mikir bukan dirinya, tapi muridnya. Muridnya. Itu persis kayak orang tua kan nggak mikir buat dirinya, tapi buat anak. Buat anaknya. Waktu saya dapat gelar seni gorengan, aku juga nanyakan, Pak, aku dapat seni gorengan gimana? Iya, aku tahu kok. Tapi saya lebih menderita ketika murid saya mencuri seekor ayam untuk menghidupi anaknya. Enggak, kamu sih, aku pikir memang kamu kerja kok. Enggak mungkin kamu menggoreng dirimu. Ya. Karena mungkin patternnya sudah beda, alamnya sudah beda. Ya. Itu. Jadi menurut aku sih Fajar keren banget, tapi ini kalau anak istrinya nonton, keren apa, lukisannya nggak laku. Kerennya di mana? Selain Pak Fajar juga tadi Mas Nasir soal Mas Danarto ya, Iya. kan pernah kesini juga dan tanpa sepengetahuan Mas Nasirun mengirim karya ke sini. Cerita gimana itu bisa terjadi? Sebelum Danarto sebenarnya gurunya Danarto udah punya HP, tetapi kalau hari raya Idul Fitri dia menulis surat untuk gurunya namanya Sunarto PR. Sunarto PR. Ya dulu surat. Dan sebelum Danarto tidur di sini, sebelum mereka pulang ke hadirat Tuhan itu, aku udah ini sudah tahu bahwa ada orang yang hidupnya untuk sanggar juga tidak memikirkan dirinya, yaitu Sunarto PR. Sunarto PR. Itu ada Efik Sutopo, ada Kirjo Mulyo. Jadi setelah tahu tentang Sunarto juga aku beruntung juga karena semampu saya, pokoknya setiap bulan kalau aku punya rezeki juga menyisihkan untuk wakaf ya? Untuk zakat kebudayaan itu. Zakat kebudayaan. Tapi Pak Narto kadang-kadang kesini bawa itu lukisan sampai lupa kan, udah terbayar 250, nanti uangnya diterima, lukisannya dibawa pulang. Ada yang berbakti dengan Pak Narto, yaitu namanya Danarto. Danarto. Itu walaupun karirnya moncer, nggak pernah, selalu bercerita tentang Danarto. Ini tentang Sunarto PR itu. Ya, Sunarto cerita tentang Danarto. Jadi moga-moga aku bisa belajar dari almarhum Danarto karena dia begitu baktinya kepada gurunya yang namanya Sunarto PR. Itu luar biasa. Nah,
Kesannya aku dari soleh banget nih. Jadi nggak enak juga. Seolah-olah soleh ya? Kalau dari saleh ini saya. Iya. Tapi tentu kagum lah ya. Iya. Saya nggak mau lihat bener, tidak melihat walaupun saya berkait Tuhan dapat rezeki, tapi saya tetap kagum dan sampai sekarang belajar menaruh hormat kepada orang-orang yang seperti Darnarto melakukan kepada Sunarto. Itu jadi ya itu akhirnya lagi-lagi sebelum Darnarto meninggal itu yang tidak pernah terbayangkan bahwa sudah mengirim beberapa karyanya, anak karya mereka ke sini. Dan ada dua yang tidak keinginan beliau yang almarhum Darnarto yang tidak saya penuhi. Pertama kali dia merasa jam 12 malam itu, hari yang keberapa itu, ada kayu yang menangis, dia agak sofistik kan. Oh, sofistik. Iya. Ada kayu yang menangis. Iya, karena di sebelah bantaran kali Masjid Demak. Ya kalau jam 12 malam ya saya nggak bisa ngantar, karena apalagi saya nggak bisa nyupir kan. Ya. Yang tidak terpenuhi lagi, dia kepingin menggambar Pieta, bukan menggambar tapi bikin keramik. Keramik itu kurang lebih jam 11 malam. Tetapi Bunda Maria akan menggendong tengkorak. Oh, dia membangun itu, bikin itu. Dan dua-duanya nggak terpenuhi dan ya mereka sudah pulang ke panggilan ya ke Tuhan itu, ke pangkuan Tuhan itu. Ya. Tetapi ketika saya buka itu Karya yang dikirim tentu akan mengingatkan kembali peristiwa-peristiwa. Jadi kalau tidak berlebihan, kalau saya melihat karya Darnarto, saya akan tahu banget cerita Darnarto sampai duduknya di mana. Oke. Kalau saya melihat lukisan Pak Fajar, juga ingat percerita Pak Fajar ataupun Sunarto PR itu. Jadi nggak ada waktu untuk nonton drama Korea. Ini lebih drama karena detailnya lebih tidak ada banyak. waktu untuk nonton drakor. Kira-kira seperti itu. Iya. Nah sekarang yang Mas Nasirun koleksi atau istilahnya di pool ya, pengepul ini berapa banyak sekarang? Lihat hampir semua tembok ini penuh. Iya, kalau koleksi mungkin hampir 1000 ada. 1000 tapi bukan kolektor lo ya. Ya. Jadi kalau dulu memang selalu seminggu sekali kita nyambangi pada seniman-seniman yang sepuh itu. Nah di sana saya jujur aja dengan kesadaran ingin dapat rekam jejak mereka. Bagaimana pada waktu itu. Jadi tentunya memberikan satu nilai tambah ya buat saya proses berkesenian itu. Ya. Kalau sekarang apa namanya, rekam digital. Jejak digital. Jejak digital. Dan Mas Nasirun caranya adalah mendatangi mereka yang sepuh, yang masih ada, lalu untuk berinteraksi dan mengoleksi karya mereka. Apa yang mendasari itu Mas Nasirun melakukan hal-hal itu? Satu hal, kita kan kayak tradisi pesisirannya, ngaji sorogan istilahnya. Ngaji sorogan, Jadi saya membawa gayung untuk mengambil tentang air dari sumber-sumber yang memang masa lampaunya dia wow. Dalam proses kreatifnya saya sebut para pejuang. Para pejuang. Satu hal, tentu ada kesadaran kalau saya dapat rezeki kan saya sisihkan. Sama lah kalau saya pameran juga dipotong galeri kan gitu. Hak saya potong. Walaupun hanya berapa. Nah itu biasanya saya kepingin mengkoleksi ataupun minta warisan lah karya. Menggayung tadi itu. Menggayung itu untuk rupa karyanya itu. Tentu punya niat tadi ingin mendedikasikan
karya itu dalam satu ruang. Oke. Jadi, kalau saya nggak kepingin bikin museum saya, Museum guru-guru ya. guru-guru ya. Iya. Nanti Mas Nasirun museumnya dibuat oleh murid-muridnya Mas Nasirun. Moga-moga yang kalau dengan kata dikenang tadi tidak menutup kemungkinan. Jadi karena pesan Pak Fajar tadi itu tadi, kalau kamu tidak mau belajar mengenang pendahulu kita ya, kan itu tanaman kan. Iya. Ya, aku pikir juga tentu punya harapan lah ya, minimal ikut mengenang karya para guru saya itu. Nah pengepulnya mungkin ya disebut lah kan, kasihan. Masa sudah ngepulkan lama sekali nggak disebut. Kira-kira seperti itu. Iya, iya. Dan tadi kita ngobrol juga menarik, saya baru sadar anaknya Mas Nasirun punya kesadaran betul soal manajemen arsip itu. Mungkin lihat bapaknya ini punya banyak banget karya, ini gimana cara mendokumentasikan, mengarsipkannya, artinya membantu kegilaan Mas Nasirun dengan mengoleksi para pejuang itu dengan membuat arsip itu rencananya. Aku sih belum menanyakan karena 3 anak, takutnya aku dikira banding-banding. Nanti ada yang iri atau nanti terbersit aja tadi kepikiran. Takutnya nanti pas aku GoFood nggak di GoFood kan. Karena nggak punya HP sendiri, jadi masih tergantung sama anak untuk cari GoFood. Iya, moga-moga karena waktu itu dia juga ikut summer camp waktu masih SMP ya ke Inggris itu. Dia juga membawa foto-foto bagaimana ke museum. Jadi aku pikir ini anak kayaknya punya kepedulian, minat khusus ini. Cuman itu tadi ya tentu berharap banyak lah ya, karena hasil kumpulannya ini kalau tidak ada yang mengarsipkan nanti ya kan tinggal begini aja gitu. Rasanya ya. Kalau diarsipkan setidaknya bisa dipassing atau diwariskan atau dilihat orang dalam bentuk yang lain kan. Kebanggaan tersendiri. Karena umpamanya 3 orang, 10 orang kadang-kadang melihat karya pendahulu itu, satu aja terinspirasi bagi saya, satu keberhasilan yang luar biasa dalam konteks berbagi ataupun nilai-nilai kagunan atau kemaslahatan itu. Ya, tadi jadi dasarnya Mas Nasirun berkarya juga. Manusiaan sama kagunan tadi. Ya, karena itu warisan Pak Fajar ya. Memang tidak mudah ya. Karena ukuran hari ini kan keberhasilan dengan maafkan secara ekonomi kan. Ya, tapi kalau itu tidak di korting sebagai sebentuk belajar tentang zakat kebudayaan, mungkin malah karir berkesenian saya mungkin malah saya meragukan sampai hari ini. Jadi hari ini mungkin lagi orang lagi membicarakan Ici Tarmizi kan, ataupun Fajar Siddiq. Tadi ada pembonceng gelap ya. Dari berkahnya tuh ada. Dan ada ruang jeda untuk bisa merenung. Ketika melihat bagaimana Nasar, bagaimana Sunarto, bagaimana Zaini, bagaimana Kartono, Fajar dan sebagainya. Apalagi yang sempat ketemu ada ruang jeda. Ruang jeda karena katanya merenung ini layak untuk meraih ilham. Kalau ide dan gagasan aja mungkin dari ini tumpah ruah ya. Tapi ilham ya. Ilham. Tanya Mbak Google kan dijawab katanya tetapi ide dan gagasan banyak. Ilham yang sisa. Ilham. Walaupun itu bukan makom saya, mungkin makom para pendahulu kita. Bahwa karya mereka membuat satu ruang jeda bahwa karya ini tidak sembarangan. Ini bukan ide saja dan gagasan yang mentereng, tapi ilham. Gitu. Nah, kepada mereka juga Mas Nasirun ngangsu tadi ya, mengambil pakai gayung. Syukur-syukur bisa menjadi
memberi ilham juga atau menghasilkan ilham juga? Maunya, tapi Maunya. kan kadang-kadang malah ada bilang gini, kamu beruntung karena yang nyari ruang ini bukan karya kamu, tapi karya guru kamu. Yang mencari ruang katanya Iya, begitu. mencari ruang. Karena pernah kedatangan orang menurut aku agak indigo. Dia dibilang bahwa Anda diuntungkan karena punya karya-karya pendahulu kita. Itulah yang mempermudah mereka mencarikan ruang. Oh, oke. Jadi ini kayak wah pengalaman yang agak susah dinalar juga. Dan itu malah semakin banyak nggak percaya dengan saya, bukan kepada anak indigonya. Tapi tadi kalau lihat perjalanan Mas Nasirin juga kan, tadi cerita sama Ibu juga kan, banyak hal yang nggak masuk akal juga kan. Bagaimana Mas Nasirin pindah ke sini, lalu semua berjalan dengan kesempatan yang baik kemudian datang, gitu kan. Yang cerita paling terbaru itu ada ibu-ibu sepuh, udah tua, karena kulturnya beda, jadi pada waktu mungkin era Soekarno itu yang dibawa kan bukan kredit card, bukan HP, tapi buku dan lukisan, kira-kira begitu. Oke. Karena kultur mereka bahwa udah tua itu harus masuk ke panti jompo itu. Jadi ketika di era reformasi itu datang kemari dan membawa gulungan lukisan. Dan dia bilang, Mas saya ini sudah tua, beda dengan kultur di Indonesia, jadi saya harus mau masuk panti jompo. Dan ini saya kasih oleh-oleh untuk Anda rawat. Mas Nasirin nggak kenal Ibu itu? Enggak. Ini udah nanti kemarin 87% nggak percaya, ini tambah lagi loh. Seniman Jogja. Dia bilang begitu, ya gini aja Bu, saya ganti dengan lukisan saya. Lu Masnya gimana, wong saya menghindari lukisan ini. Itu saya mau ke panti jompo. Malah dikasih lukisan. Tapi aku bilang, Bu, walaupun ini 100, syukur-syukur 1 juta tetap ada maharnya. Semua yang saya dapatkan orang-orang yang datang itu, dia selalu begini, tolong diberikan yang membutuhkan pada nilai kemaslahatan lagi. Pak Fajar tadi. Jadi ilmunya Pak Fajar ternyata luar biasa. Oke. Nah di situ mungkin saya sering juga sama anak, sama ini, ya udahlah kita jadi sembako ya ke tempatnya Buru Biem, ke tempatnya siapa kira-kira. Aku bilang ini bukan uang saya loh. Jadi jembatan aja berarti. Jembatan. Merantarai. Perantara. Terus setelah dibuka tadi gulungannya apa, lukisannya atau? Oh iya, ternyata di luar dugaan saya. Ada seketnya Basuki Rasobowo sama Salim. Oke. Yang di Prancis itu. Dan dia datang memilih rumahnya ke sini. Ah itu yang pertanyaan sampaiannya aku saya kira paling ideal bahwa barangkali anak karya para berjuang itu juga punya satu hubungan. Relasi. Iya. Jadi tapi kan saya nggak pernah milih. Ya kalau saya punya, ini ada saya uang katakanlah segini, ada rezeki saya nggak menyebut tata uang. Ya kalau aku mau mengkoleksi diberi apa saja saya mau. Mau kuas, mau surat, mau sketsa apa. Jadi saya tidak punya hak pilih. Hanya menerima. Karena kan mereka yang akan datang. Ya. Cuman sekarang kewalahan. Karena banyaknya yang datang atau banyak yang mau dikoleksi atau di pool. Iya, jadi kayak ya mungkin istri saya tadi Anda udah ketemu dengan banyak, umpamanya ada Ibu Kai Ikran Negara itu datang. Sebelum Ikran Negara itu wafat itu. Bu Kai saya nggak punya HP itu datang dan sambil membawa lukisan suaminya Ikran Negara. Terus Bu Kai bilang bahwa ini tolong kamu rawat anak karya suami saya karena saya akan merawat suami saya. Oke. Lah ini kan menjadi ya sekarang lukisannya ada di sini semua karyanya Ikran Negara. Tapi saya juga siap kalau itu sewaktu-waktu mau diambil Bu Kai, wong saya kan hanya dititipi. Dititipi nih. Untuk dirawat. Cuman kelamaan, lah nek nanti jadi milik saya. Itu karya Ikran Negara. Iya.
banyaklah karya-karya yang nggak pernah terbayangkan hadir di bawah orang kan, dan saya supaya merawatkan, tapi saya nggak mau, walaupun sedikit tetap saya mahari semuanya. Kalaupun mereka tidak mau, ya akan saya sumbangkan kepada yang membutuhkan atas pengetahuan mereka. Ya. Jadi lumayan saleh. Kelumayanan saleh ini sejak kapan Mas Nasirun intensif melakukan ini? Menjadi lumayan saleh kayak gini. Jadi tadi mewakaf atau zakat kebudayaan, lalu memberikan sejumlah hak dari orang lain dari tiap karya yang dihasilkan, itu sejak kapan intensif? Ya 97 ini saya bertatap langsung dengan Perupa dan saya melihat ke realitanya. Realitanya. Nggak semua seberuntung Mas Nasirun misalnya. Hari ini saya mengatakan bahwa ada kecurigaan bahwa pada waktunya ini seniman juga dihargai. Pada waktunya seniman itu mendapatkan satu nilai yang mungkin disebut ekonomi. Tapi saya curiga itu bukan doa saya. Tapi para pejuang kebudayaan tadi, para leluhur kita, para guru pendahulu kita yang saya kira dalam prosesnya tidak pernah henti. Tetapi karena mungkin pada waktu itu belum ada pattern, belum ada orang mengkoleksi karya seni, lalu mereka ya yang luar biasa kan mereka tetap berkarya itu loh. Iya, dalam situasi apapun. Iya, jadi itu akhirnya kayak membangunkan hati nurani. Hati nurani kan agak saleh dikit lah. Hati nurani. Saleh banget kalau itu. Orang kita hati nurani agak saleh sedikit. Tapi kalau di permukaan yang logik, ya udah siapa yang mau percaya dengan saya. Keasikan ini mengurangi keasikan Mas Nasirun berkarya atau tidak? Enggak, tetap berkarya. Enggak. Bahkan saya tidak ada hari tanpa mencoret di kamar tidur saya. Kalaupun saya tidak punya ide, ya tak tulis tidak punya ide. Oh, di kamar itu? Iya. Dan itu sering terjadi? Setiap hari. Jadi setiap hari saya tidak pernah satu hari pun tidak menggambarkan dari kertas kecil itu coretan-coretannya. Setiap hari. Bahkan hari ini mungkin menjadi bukan habit lagi ya. Jadi tidak bisa tidur nyenyak kalau tidak mencoretkan sesuatu. Kadang-kadang juga nulis. Tapi bukan menyair loh. nulis termasuk nggak ada ide hari ini gitu. Iya. Bahkan kadang-kadang kalau tidur tidak nyenyak, kita bangun masih meneruskan itu. I see. Laku itu menjadi tertib itu karena kesadaran apa Mas Nasirun? Kesadaran bahwa bakat adalah karunia. Saya tidak menyebut kata gift ya. Oke, bakat adalah karunia. Cara mensyukurinya kan menjadi beda. I see. Saya akan mengasah semampu saya. Kalau istiqomah kan ketinggian. Terlalu saleh. Terlalu saleh. Kalau saya gelar saleh, aku gue nggak cocok dengan. Tetapi kesadaran untuk mengasah, moga-moga bisa punya ketajaman untuk bisa melihat ilham, kan kira begitu loh. Persis. Ya. Kalau dapat ya, kalau tidak dapat kan ya dapat. Ya, tapi ada usahanya. Dapat lah. Ada coretannya lah kira-kira. Lah terjaga kontinuitasnya saya kira bukan sesuatu yang mudah. Dan itu saya kumpulkan dalam satu almari. Dan ketika saya kesepian di rumah ini, mungkin anak saya pergi atau saya pergi, rasa ingin melihatnya itu ada. Apa yang sudah dikumpulkan itu? Membuka lagi. Ya. Ini definisi saya, mungkin definisi yang populis ya. Kalau saya menggambar, saya pamerkan ya untuk publik. Tapi kalau bisa ada sesuatu yang misteri yang tidak bisa untuk publik. Yang bisa dinikmati Mas Nasirun sendiri ketika tadi sepi. Moga-moga kalau nanti saya sudah nggak ada ini,
minimal ya sekeluarga. Kayaknya nih mbah saya dulu pelukis. Karena ditemukan coretan-coretan. Iya, ada tumpuk harian lagi. Buku harian, tapi bentuknya satu. Ada sketsa, ada apa. Ada tulisan juga kadang-kadang. Dan tuh tidak, kalau kita mengingat Sudarso saja mamanya itu melakukan itu juga. Ya, ingat aja pesan apa kadang-kadang aku bisa tulis atau bikin sket ataupun apa. Ya ini sekaligus mematahkan bahwa katanya seniman tuh nggak disiplin ya. Ini kan disiplin dalam bentuk yang lain ya. Atau istiqomah kalau bahasa salehnya secara... Karena nggak punya grup WA. Karena nggak punya grup WA tadi sibuk sendiri dengan mati gayanya kira-kira. Tiap hari melakukan itu. Mati gaya. Jadi sudah bertumpuk-tumpuk berarti Mas Nasirun menulis. Lebih banyak dari lukisan saya. Karena itu laku harian ya. Iya. Bahkan sehari bisa beberapa kali di situ. Ya kalau tidurnya tidak nyenyak kan hidup kan kadang-kadang ada nyenyak, ada tidak, ada enak, ada tidak. Di situ ada ruang curhat saya kira. Ya bisanya saya menggambar ataupun mencoret-coret itu aja. Jadi ada apa ya? Ada kayaknya saya tidak normal deh cara mengobatinya. Tapi setelah menuangkan itu, kayak tadi pengalaman nggak bisa tidur, menjadi lebih mudah tidur? Sangat. Bahkan saya sudah merasa gugur kewajiban. Saya sudah minum air bumi, sudah makan apa yang ada di bumi. Dan saya mungkin sudah ngopi, bahkan apa. Ya saya diberi satu karunia menggambar, ya saya sudah mencoretkan sesuatu. Jadi menjadi kayak gugur kewajiban. Nah nanti kadang-kadang coretan-coretan menginspirasi saya menggambar. Menggambar artinya ini bukan bermaksud menggurui. Tidak ada alasan kita tidak berkarya walaupun hanya dengan kertas adanya. Tetapi kan tetap bahwa keluarga hari ini ya tetap yang diperjuangkan lebih awal. Kalaupun nanti ada satu kelonggaran ekonomi ya saya baru menggambar di kanvas. Jadi pada prosesnya ini saya tekankan benar. Proses, nggak ngerti lah. Nanti itu akan menjadi labeling kita menjadi seniman atau tidak. Syukur-syukur kan ini. Yang agak sulit dari pengasahan dan proses ini menjadi sesuatu yang tulus tuh. Nah jujur kan kejauhan. Tulus. Kata Pak John apa ya? Jikalau engkau tidak mau menumpuk kebenaran dan ketulusan, sementereng apapun Anda akan mereng dan akhirnya juga rontok juga. Itu closing hidupnya Pak Sudjojono. Dan itu nempel di Mas Nasirun. Iya. Kesan aku pintar sekali ya. Pintar. Daya ingatnya itu melebihi ingatan rata-rata. Saya tertegun ya. Kesan aku pintar. Nah, akhirnya pada ketulusan ini, itu jelas diteladani oleh guru-guru kita. Diteladankan lah. Mereka menghadirkan diri sebagai orang-orang yang tulus. Tulus. Avandi bagaimana melukis on the spot, dia berinteraksi dengan masyarakat marginal, walaupun masyarakat tidak tahu lukisan Avandi, tetapi begitu interaksinya. Nah, itu keteladanan ini sungguh bikin saya cemburu. Cemburu dalam arti bukan bagaimana pada era itu betul-betul berkesenian ingin membangun marwah kebudayaan bangsa ini punya nilai bargaining kepada dunia luar. Dengan sibuknya mencari jati diri bangsa dan sebagainya. Itu bikin saya cemburu. Karena apa? Realita hari ini nggak seperti itu. Saya menyebut diri saya itu mu'alaf kontemporer. Karena enggak paham. Mu'alaf kontemporer. Karena saya enggak paham. Tapi neng tradisional terus takutnya juga enggak dapat undang. Tapi istilahnya boleh mu'alaf kontemporer ya. Karena ketidakpahaman saya aja itu. Dalam konteks pendahulu kita kan memang dia punya kepahaman. Punya kepahaman dengan objek, punya kepahaman dengan situasi bangsa, ingin urun rembuk lah.
ingin memberikan sesuatu bahwa peranan dunia kesenian Cukup besar ya untuk pencarian diri dan sebagainya tadi. ya, dan barangkali dulu nggak bisa kebayang negeri ini kalau tanpa ada seniman yang mendesain uang yang sekarang menjadi alat tukar paling mempesona, siapa lagi kan? Bahkan barangkali butir-butir yang merekonstruksi Pancasila, bahkan diingatkan dengan tugu-tugu yang besar ya Pak Edi sangat besar sekali. Ya. Itu sah saya sebut pejuang kebudayaan. Ya. Ya. Nah kalau era sekarang nih, Mas Nasirun ngelihat keinginan untuk menggunakan kesenian sebagai alat perjuangan apakah surut atau masih sama atau ya tadi orang udah mualaf semua tuh kontemporer sebagai sesuatu yang ya ada undangan dan sebagainya. Mungkin era sekarang tuh membantu menjembatani karena mungkin eranya sudah beda ya. Tidak bermaksud mengkritisi era hari ini. Ya. Tetapi apa salahnya mamanya kita mempromo mungkin Museum Affandi karena udah begitu kontribusinya begitu besar terhadap negeri ini. Dan yang menjadi kekhawatiran kan ketika museum itu tidak menjadi tempat untuk belajar itu, lalu museum itu rontok gitu. Ya. Nah, saya memperhatikan ketika ahli warisnya menjadi tempat untuk dikritisi kan menjadi belum imbang atas perjuangan Affandi kepada memberikan kepada publik. Kata istrinya almarhum Hendra yang diindikasiri itu. Jangan sekali-kali kamu menyebut nama suami saya kalau kamu belum nyekar di pusara suami saya. Berarti Anda adalah generasi durhaka. Waktu itu udah gondrong, rontok juga saya. What? Langsung diingatkan dengan itu. Diingatkan. Artinya bahwa mereka tuh sudah berjuang memberikan satu kontribusi perkembangan seni. Saya kira jas merah itu yang dikumandangkan ya saya kira oleh Bung Karno ini. Benar. Itu karya agung yang kalau itu tidak melekat pada generasi hari ini, aku generasi hari ini bukan sih? Generasi kemarin sore. Kan baru 60 tahun. Iya. Iya. Itu tidak imbang. Jadi tidak balance karena apa? Kalau hanya pinter hari ini, tidak ada kepinteran di sini, aku pikir kita akan terus-menerus tidak punya rasa hormat kepada pendahulu kita. Ya. Apalagi hanya cuma karyanya ya. Betul. Kira-kira begitu. Jadi ada kecerdasan pikir, juga ada kecerdasan batin lah ya. Ya, karena ini timur kan, orang timur kan. Kalau itu hilang, kata Gus Dur gini, Indonesia nggak usah diajari kapitalis, kami lebih kapitalis. Yang kita pelajari adalah ketimurannya itu. Ketimurannya. Oke. Karena itu kalau nggak digenggam, kalau nggak kita menjadi satu pusaka kebanggaan, saya kira arus modernitas nggak bisa dibendung. Dan begitu cepatnya kan. Ini saya bukan paranormal. Kalau bisa mencandra atau melihat dengan jernih dari jauh. Iya. Ya. Sesuatu yang tadi saya ingat dari Mas Nasirun adalah soal bagaimana kita mengingat perjuangan para pendahulu. Tadi dari istrinya almarhum Hendra ya, yang mengatakan kamu nggak perlu nyebut nama suami saya kalau kamu belum pernah datang ke makamnya atau pusara. Itu kan mengingatkan bahwa lo harus lihat sebagai generasi sekarang apa yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu ya. Dan itu cukup malu saya sebenarnya waktu itu.
Karena belum sempat ke pusaranya. Ya, pada akhirnya ke pusarannya juga kan. Oke. Ya, artinya bahwa memang sering kan menyebut nama Hendra, tapi kan sisi lain dari Hendra yang tertulis kira-kira gambaran Hendra. Tapi ke sisi yang lain kan kita tidak tahu, kita tahu sama sekali. Penderitaannya, kesulitannya. Wow, itu luar biasa aku pikir. Sangat luar biasa, lalu karyanya juga mencerminkan bagaimana pembelaan tentang wow sekali lah, tentang kemanusiaan ya. Persis. Yang tadi Pak Fajar menyebut ya. Ya. Itu jadi juga roh karya dari Mas Nasirun sekarang. Soal kemanusiaan sama kagunan. Nah, ini nih. Apakah muridnya mencontoh atau lebih? Belum nyampe ilmunya. Ilmunya maunya kepinginnya seperti itu. Belum nyampe. Maunya cita-citanya memang ya kalau bisa ada sandarannya, ada nilai kemaslahatannya, ada nilai gunanya. Itu maunya. Tapi moga-moga lah dengan proses ini bisa menuju mencapai ya. Dan ada satu hal yang menarik ketika saya ketemu dengan Sudarmi Zakaria, karena tentu saya dapat kritik kan dari sebagian, toh kamu ngumpul-ngumpulkan pada akhirnya kan habis, dan anak-anak itu juga nanti mempertahankannya akan kesulitan dan tidak bermartabat. Ya saya ketemu dengan Sudarmi, kata Sudarmi, yang penting kamu melakukan. Toh akhirnya habis, percayalah, masih didisplay, dipasang di planet bumi, tidak di planet lain. Siap ya, itu kira-kira begitu. Cidukan-cidukan, timban-timban ini memberikan satu kekuatan, walaupun kecil ada pembelaan. Minimal sekup keluarga lah. Karena kita juga nggak bisa ngontrol apa yang ada di luar sana kan, yang penting yang kita lakukan. Nyiduknya tadi. Ngangsu kalau dalam bahasa Simbasnya ngangsu kawruh. Dan biasanya ada sesuatu yang menjadi milik. Pertela tuh nyantel dalam pikiran ya. Yang bukan begitu saja ini. Karena kita berhadapan banget kan waktu dengan Sudarso, dengan Pak Edi, dengan banyak banget lah. Saya kok merasa saya beruntung loh, maaf sekali ini. Mohon maaf sekali, saya merasa beruntung sekali karena waktu itu kayak udah tahu, disadarkan tuh, diberi satu kesadaran untuk mencoba ketemu dengan para pendahulu itu. Kayak ada yang membimbing atau muncul dalam diri sendiri untuk datang kepada mereka yang lebih sepuh. Oh, itu perilaku almarhumah ibuku. Oh, ibu yang lagi ya. Yang tadi dibohongin terus itu. Iya, saya bohongi. Karena kalau kamu nanti menjadi orang loh. Seperti doanya kan, namanya kan masyurin ya. Orang yang masyur kan harusnya doanya. Iya, nama kecilnya itu Masyuri. Ya, Masyuri. Ya. Masyuri, tapi karena mungkin tidak bakat masyhur, sakit ya. Nah, diganti Nasirun itu kan mungkin tertolong. Sekarang tertolong menjadi masyur lah. Masyuri ya. Jadi buku bilang begitu si almarhumah. Jadi apa? Tadi sampai mana ya? Jadi yang mendorong untuk Mas Nasirun datang ke orang-orang sepuh tadi kan ibu yang memberi teladan itu. Iya, jadi kalaupun nanti sudah meninggal, jangan sekali-kali kamu mengungkit kejelekannya, tetapi kamu sekecil apapun kebaikannya itulah yang sampaikan. Iya, sampaikan. Nah, ini udah nggak ragu lah, salah kalau bisa. Persoalannya nggak bisa. Sulit. Hari gini. Iya. Nah, dalam situasi yang kan Mas Nasirun ini kan terus berkarya tapi juga terus mengumpulkan, mengepul lah tadi ya. Ini menjadi karya kan banyak sekali di sini nih. Sebagai sebuah karya yang mereka sebenarnya kan harus dipertemukan dengan audiensnya kan. Ada rencana untuk membuat ini
ketemu dengan audiensnya. Tadi kan misalnya 3 orang lihat, 1 aja terinspirasi udah, itu sudah bagus banget. Ya, sekarang ruang depan tuh ruang ini bahkan dibantu oleh Aman Jiwo Hotel, oleh Ambar. Mereka mendisplay. Membantu dia selalu datang tamu-tamunya. Okay. Sekarang tidak ada hari tanpa ada tamu. Bahkan pernah satu hari itu 250 orang. Waduh, komplek langsung bebas. Iya, akhirnya dibikin shift itu karena visit ya, ada kunjungan. Ya, visit dari studio. Jadi sekarang hampir tidak, setiap hari tidak pernah nggak ada tamu. Cuma nanti juga kalau saya nggak ada, ya nanti mungkin anak ataupun Josephine. Oke. Jadi karya ini tidak menjadi berumah di sini saja, tapi berumah dan dilihat oleh orang lain yang datang ke rumah ini. Dan rumah ini terbuka untuk itu. Ya, jadi ruang depan ini betul-betul sekarang nyaris nggak pernah sepi. Selalu dikunjungi. Tapi ada yang kunjung. Ini saya kemarin lihat di podcast. Iya, podcast. Ngerti podcast ya, Pak Nasirin? Oh iya, udah. Ya, setiap hari. Setiap hari. Bahkan saya beruntung ada beberapa nama-nama penting seperti Fukutake. Datang. Jai Mehta datang. Bahkan ini dalam waktu dekat tapi tidak tahu kapan tanggalnya. Yang itu yang bikin filmnya Avatar apa? James Cameron ya. Akan datang juga ya. Iya. Jadi iya omong bejo lah ya. Tapi bukan karyaku tapi ruang koleksi itu. Iya. Karena orang akan melihat itu dan mungkin juga nggak akan menemui di tempat lain. Ya, sebenarnya aku bisa jawab tapi memang saya korting jawabannya ya. Iya, karena kan justru karya-karya yang tidak punya nilai ekonomi lah yang terpinggirkan, yang akhirnya pada nilai-nilai kemaslahatan itu. Saya mencoba, saya belajar dari apa yang diwariskan Pak Fajar. Iya. Jadi maunya nama sudah di PW, di googling pun tidak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Ya. Tetapi ketika saya melihat, saya nggak melihat bagaimana CV-nya, tetapi bagaimana karyanya, lakunya. Tapi pada saat aku dapat rezeki dan aku bisa ketemu dengan ahli warisnya itu, dan saya melihat realitanya itu, ya saya tergerak gitu ya. Tergerak itu loh. Tergerak ini. Nggak tahu nih publik percaya. Lama-lama semakin meragukan. Supaya nggak makin meragukan, kayak kita perlu akhir ini obrolan ini. Tapi tadi kan Pak Nasir terakhir. Pak Nasir kan merasa betul bahwa ruang jeda itu penting. Dan saya baru kepikiran, mungkin cara Mas Nasirun mengambil jarak dengan teknologi, dengan HP itu kan juga membuat jeda ya. Artinya ruang personal menjadi lebih intens. Permenungan untuk tidak hanya menemukan ide dan gagasan, tapi ilham tadi. Itu mungkin dipermudah juga dengan cara itu. Makanya saya orang beruntung. Saya merasa beruntung. Jadi mungkin dengan profesi saya tidak mengkecilkan orang memang harus mengaransemen hari ini, zaman hari ini. Bagaimana kecepatan orang harus berbisnis, berhubungan dengan merespon semua. Bahkan saya mendorong sekali kepada anak-anak saya, jangan sampai kamu itu seperti aku yang jangan ketinggalan. Walaupun kemarin saya tuh melukis itu konsepnya, saya tidak takut dengan artificial intelligence. Siapa yang percaya? HP nyekel. Aku tidak takut. Karena nggak paham jadi nggak takut. Kalau ya jadi diberi satu ruang jeda. Jadi di 2000 sebelum pandemi itu kakakku yang transmigrasi dengan nulis terbata-bata, dia bilang bahwa pada siklus 1 abad, konon dalam pikirannya Sujoyono ketika diwawancari Kusnadi, itu akan melahirkan satu sosok. Dari era romantik Raden Saleh Sarip Bustaman, kira-kira sosok itu adalah Avandi. Nah terus
kakakku tuh nyurati bahwa di tanggal 19 2019 hari Rabu itu adalah 1 abad. Kalau saya udah lupa orang modern, aku kan modern juga, anak milenial. Jadi jatuhnya hari Rabu namanya Rabo Wekasan, Rebo Pamungkas. Rebo Pamungkas itu saya supaya berdoa sama kakakku, ya, karena ini 1 abad. Biasanya dalam siklus 1 abad tuh akan muncul. Alam akan mengambil alih, seleksi alam. Begitu anu. Aku batin, loh, Mbak Yuki ini googling di mana wong transmigrasi kok sepinter itu. Ini yang di Melabuh apa yang di Palembang? Yang di Air Sugan 4. Oke, Palembang. Palembang, makanya dia nulisnya terbata-bata. Jadi ini gimana kok Mbak Yuki yang transmigrasi kok bisa memikirkan itu. Aku nggak pernah bayangkan, ini renungan saya dulu. Apakah ruang jeda ini manusia hanya di depan internet sama di depan HP? Tapi saya mengatakan kepada keluarga loh, saya bukan kepada publik, saya dari gereja mengkritisi publik. Ada apa ya? Pandemi. Berarti 1 abad kemarin yang paling populer itu Kanjeng Corona itu. Tidak tertandingin. Dia datang. Ya. Jadi kemungkinan kalau Mbak Yuku itu bukan ide itu, mungkin ilham. Ya. Kalau ide di search di Google ada. Barangkali karena gini, Mbak Yuku curiga. Ini adiknya di Jogja ini sekolahnya sudah tinggi tapi nggak pernah dapat ilham. Tak kirimi ilham aja. Tulisan saja supaya bisa ada ruang jeda. Siklus 1 abad tadi. 1 abad. Itu setahun sebelum pandemi atau pas pandemi tahun 2020. Ya. Oke. Ini terakhir banget nih Mas Nasirun nih, udah jam. Ibu akhirnya tahu bahwa Mas Nasirun wisuda nggak dibohongi, dapat kerja kapan dan kemudian menjadi pelukis kayak gini? Di 93 saya nggak pernah cerita bahwa saya tuh ke Jogja itu sekolah, dan aku juga belum punya celana panjang sebenarnya. Iya. Waktu diundang sama guru BP, Anda tuh diterima besok pakai celana panjang. Aku bilang saya tuh udah punya ini bahan celana tetrek. Ternyata tetrek itu beda, bukan putih biru. Jadi waktu itu memang saya nggak punya. Saya beruntung tadi dari 7 saudara saya yang 5 buta huruf, dan saya itu dengan seni ini bakat tadi barangkali memberikan satu kekuatan saya ke Jogja kira-kira begitu. Dan sempat mencangkul di daerah Gondang Lengi Sleman tuh ya. Ya, dan tidur di musola kan begitu waktu itu. Karena pergaulan, saya pernah kayak merasa saya mau minta hak kepada ibuku. Ini aku nggak bilang sekolah. Dan saya pulang ke kampung halaman itu, dan ibuku memang kan, maaf agak cacat penglihatannya. Dan di sana itu tidak tega. Wah, bagaimanapun juga kalau ibu ada, tentu untuk anak. Tapi saya kalau mau bilang sekolah, pasti akan diusahakan dengan keras-kerasnya. Nanti mau bagaimana? Akhirnya saya berangkat lagi ke Jogja, pulang lagi. Yang tergambar itu ada rumah kampung itu ada pintu yang laik jual sebenarnya. Terus aku pikir gini, apa iki aku nanti bilang saya mau sekolah, aku udah keterima. Aku nembung sama ibuku, Bu kalau ini pintu saya jual gimana? Ibuku boleh. Ya terserah ya. Lah, untuk apa? Ya saya kepingin belajar, saya nggak menyebut sekolah. Sekolah juga nggak ngerti orang desa. Pengen belajar. Ya, tapi ibuku dia bilang ya terserah. Kalau kamu mau belajar kan memang keadaan tidak ada. Saya kasih sangu apa ya? Uang ongkos ya. Ongkos ya, disangoni ya. Tak kasih sangu. Bismillah, ini yang tidak akan pernah habis. Disangoni bismillah. Ibu bilang gitu. Pintu itu tetap saya jual 70.000. Laku itu. Nah, setelah saya pulang udah sekolah ini, bisa kebayang enggak remuk redam dalam saya? Rumah ada pintunya saja dikunci, pintunya tak jual. Ternyata
bakat durakanya lebih banyak daripada solehnya. Bisa kebayang kan? Iya. Ibuku udah tua, tanpa punya pintu. Rumahnya saya jual pintunya. Dari itu saya udah nggak mau lagi. Meminta atau sambat ya? Iya, enggak pernah. Itu bohong, jadi karir bohongnya lebih banyak. Lebih levelnya naik gitu. Iya, levelnya naik dan saya selalu berusaha tidak akan memberikan satu kabar Yang walaupun tidak enak. dalam keadaan sesusah apapun itu. Itu tekad ya. Ya, tekad jadi udah makanya 94 ketika saya undang wisuda itu, ibu orang kampung jadi nggak mau duduk. Jadi hanya melihat pemandangan orang-orang pakai toga Peci, itu. Ya, pakai ketu dia bilang. Pas urutan saya terima kerja. masih bohong, ternyata saya udah insaf ya. Aku bilang saya diterima kerja. Wah, ibu lega lah ya. Bukan lega, terharu. Wah, ya. Terus ibu kemudian tahu sejak itu atau tahapan lama untuk kemudian ibu tahu bahwa Nasirun sekolah, kuliah, dan kemudian jadi pekerjaannya adalah menjadi seniman kayak gini? Ini ditayangkan boleh, ini agak narsis. Terus saya ingin berkarya membangunkan rumah ibuku, keluargaku semua. Wah, oke. Jadi setelah itu aku bilang kalau yang ada di Jogja silakan atas nama istri saya. Kalau saya karya melukis udah biasa. Tapi aku bayangkan tadi pintu tadi. Jadi ini jadi kayak menjadi arsitek, mandor, pemborong yang rugi. Karena aku bayangkan begini, saya mungkin tidak nyenyak tidur di rumah ataupun di kasur yang empuk gitu loh. Bagaimanapun juga kan keluargaku mungkin dulu rebutan makanan, mungkin pernah menggendong saya, memandikan dan sebagainya. Dan aku bilang sama istri saya, pokoknya saya ingin berkarya. Apa Pak? Saya ingin bangun rumah ya merenovasi rumah itu. Sombong saya, arsitek, pemborong, tetapi yang rugi. Rasanya ketika ibu sudah pulang ke pangkuan Tuhan ada sesuatu yang lego lah ya. Lego artinya di luar saya menggambar ini saya juga pernah berkarya. Itu aja. Ya, jadi ya, katanya ibuku ini rumahnya kayak rumah lurah. Siapa dulu arsiteknya? Pemborongnya juga. Pemborongnya sih meskipun rugi. Kayak Iya. Iya. Dari situ ibu tahu ya. Tahu ya. Nasirun. Tapi kakakku sampai sekarang satu pun nggak ada yang suka lukisan saya. Karena? Nggak ngerti bahwa itu ada lukisan dan nilai. Tapi cuman yang transmigrasi sebelum meninggal yang di Aceh itu pernah sini. Dia tanya, Erun kalau kerja seperti ini hadiahnya berapa? Aku bilang 50.000. Wah, enak banget, tidak kepanasan, tidak kerja. Itu udah didiskon jauh banget padahal. Karena kan dari transmigrasi kan nggak mungkin lah aku mengatakan seni harganya mahal kan. Jadi sampai sekarang di Bayu saya juga tahunya harian 50.000. 50.000 dengan cepat jawabnya. Wah, enak sekali. Nggak kepanasan, nggak kehujanan, langsung dapat. Iya. Sesuatu yang saya sendiri jadi kepikir ya soal bagaimana kita menghormati para pendahulu. Tadi juga ibu menjadi sangat intens ya, memberikan nilai-nilai ya. Dan jadi match dengan yang Pak Fajar Siddiq tadi ya. Sesuatu yang kemanusiaan, kagunan, dan kepada leluhur lah kita menaruh hormat dan bakti karena dari mereka kan kita terbentuk sampai sekarang. Kebetulan kan kenapa saya tidak menyebut bapak dulu? Karena ayahku meninggal aku masih kecil jadi nggak ingat. Oh, ingatannya nggak banyak ibu ya. Jadi
samar-samar lah, samar-samar. Ya pernah ada rame-rame, ternyata tuh almarhum bapakku meninggal. Tapi masih kecil lah. Dan ingatannya nggak Bang? Umur berapa TK? TK. Tapi nggak TK saya. Saya sekolah aja. Tua sendiri, bodoh sendiri. Karena keluarga aku nggak ada yang sekolah. Kok sekolah TK? Komentar amat. Ya artinya umurnya 4-5 tahunan gitu ya. Iya. Bapak meninggal deh. Jadi waktu itu saya 9 tahun baru sekolah. Dasar. Sekolah dasar yang lahir dari orang-orang dari mondok pesantren itu. Jadi rumah namanya Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah. Itu jumlahnya ada 9 atau 12. Yang lulus 3. Kenapa akhirnya saya sekolah di negeri itu? Karena harus ujian persamaan di SD. Oke. Kalau dari madrasah kan ke sanawiyah, sekolah ada jalurnya. Tapi kalau aku nanya negeri harus ke negeri harus ke persamaan. SD ya. Waktu di madrasah pinter loh saya. Waktu di SD bodoh sendiri. Apalagi di SMP. Untuk genep. Ini untuk pelengkap saja. Ya, ya senang lah ya, nggak apa-apa ya kita urek. Semoga ini benar-benar kok, saya nggak mengurangi mengkorting, walaupun ini kayaknya tidak mencerdaskan publik. Tapi sisi kesalehannya terlihat dengan jelas tadi ya. Dan benar malam-malam kita ngobrolin sesuatu yang nggak material terus, tapi ini sesuatu yang sifatnya nilai gitu ya. Iya, moga-moga lah. Harapan lah ya. Ya, harapan. Makanya anak istriku udah nyingkir. Ini mesti nggak cerdas belas. Untuk tidak semakin membuat goroh weningnya makin banyak, kita sudahi ini. Makasih Mas Nasirun. Sama-sama, terima kasih. Ngobrolnya, Mas. Makasih, Kalau ke pasar nanti berkabar. Ya, saya kepingin tadi saya tingkatkan sampean. Untuk bertemu guru-guru yang nyata di pasar gitu ya. Mereka lah yang menggelar dengan tulus dagangannya.